Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di channel Gerakan Pemuda Ansor. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian yang sempat nonton di channel ini senantiasa diberi kesehatan, ya, keberkahan, dan intinya kuat dan sehat. Nah, baik-baik sahabat sekalian. Kali ini malam spesial, mestinya OMG, cuman ini agak spesial. Kenapa nggak OMG? Karena mungkin sahabat-sahabat semua sudah melihat ya saya bersama siapa di studio ini. Dan bagi mungkin sahabat-sahabat Ansor udah tidak asing lagi lah melihat wajah dan kegantengan beliau ya. Tapi mungkin ada juga yang bukan kader Ansor yang ikut berpartisipasi menonton di channel ini, maka nanti saya akan perkenalkan. Dan malam ini kenapa spesial? Karena kita akan berkenalan dan berbincang seru dengan Komandan Banser ya, Kasat Kornas yang baru ya. Nah, ini dia Bapak Hasan Basri Segala. Selamat sahabat. Sorry, kenapa saya ambil bapak ya? Agak kesan tua gitu ya. Dia siap Dan, selamat. Sebelumnya saya ngasih selamat dulu nih Dan. Iya. Ya, ini bisa dicopot maskernya Dan. Oke, soalnya kita ini udah insya Allah protokol kesehatan di sini studio setiap saat disemprot disinfektan. Nah, sehat Dan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sahabat ini agak bercerah nih saya lihat. Alhamdulillah. Sama juga sahabat. Nah. Jadi, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, Komandan, saya panggil Komandan aja, soalnya memang udah Komandan. Boleh. Ya kan? Saya biasa, tapi kalau di Banser itu cukup Dan gitu aja. Dan. Artinya singkatan dari Komandan. Iya. Siap Dan. Iya, oke. Saya punya satu pantun buat Komandan. Oke. Silakan. Saya punya pantun. Perahu kecil pergi dihambat, makan nasi kok masih mentah. Selamat atas jabatan wahai sahabat, untukmu doa makin berkah. Terima kasih. Iya. Jadi mungkin boleh saya jawab. Oh bisa, silakan. Esa elang kedua belalang, takkan kayu berbatang jerabi. Iya, cakep. Esa elang kedua terbilang, takkan Ansor Banser hilang di muka bumi. Wah, mantap. Sahabat-sahabat perlu tahu ya, komandan baru kita ini adalah ahlinya pantun. Makanya kenapa saya siapkan pantun gitu loh. Jadi cara berkomunikasi dengan pantun itu memang khas Nusantara ya. Betul. Nusantara. Makanya kenapa komandan baru kita ini itu senang berpantun, di samping memang juga komandan kita dari Sumatera gitu ya. Betul. Sumatera. Jadi agak lekat lah dengan budaya seperti itu. Betul. Oke, gini Dan, ini kan baru nih, insya Allah amanah baru gitu ya, amanah baru gitu. Jadi dan kira-kira sebelum diangkat dan diberikan amanah baru itu sebelumnya mimpi apa Dan? Saya kira nggak ada ya mimpi. Mimpi nggak ada, firasat juga nggak ada. Karena memang bagi saya, ya saya dalam kehidupan ini ataupun baik di pekerjaan, di organisasi, selalu kita berjalan mengalir aja. Oke. Yang penting tetap konsisten untuk senantiasa berkhidmat, patuh dan taat kepada pimpinan dan ya. Tentunya berkhidmat ya. Tadi sahabat Maba bilang berkhidmat. Itu aja saya kira. Berarti memang ya artinya karena hikmah dari berkhidmat itu berarti ya, sehingga dipercaya gitu kan. Ini kan bukan apa-apa nih Dan, soalnya akan memimpin pasukan gitu loh. Ibaratnya tongkat komando ada sama Komandan Hasan gitu. Mungkin lebih kurang begitu ya. Tapi kalau saya ditanya, ya ini tentu sebuah amanah ya, sebuah amanah dari pimpinan organisasi kita, yaitu sahabat ketua umum Gus Yakun Khalil Qomas, yang tentunya amanah ini harus secara bersama-sama, diemban oleh seluruh kita. Jadi selalu prinsip saya itu begini, sahabat Bro. Gimana? Ya, walaupun di Banser itu adalah sistemnya komando, ada pimpinan, tapi selalu saya mengambil pola kepemimpinan. Ada beberapa pola kepemimpinan. Ada yang sentralistik, ada yang komando, ada yang demokrasi. Tapi saya lebih cenderung mengambil pola kepemimpinan yang situasional.
Situasional. Jadi tergantung situasinya. Ini kapan kita harus seperti sistem komando, kapan kita harus seperti sahabat, kapan kita seperti anak buah. Nah, itu menurut saya pola ini yang ya saya pribadi mungkin bisa diterapkan untuk memimpin organisasi sebesar dan sedewasa Banser ini. Mungkin itu sahabat. Oke, berarti memang kapan harus keras gitu ya. Kapan harus dari hati ke hati. Betul. Benar-benar, karena memang ini agak unik gitu loh. Banser itu agak unik. Jadi ini adalah sistem komando, tapi di satu sisi juga perlu sentuhan-sentuhan hati, bukan sekedar fisik. Betul. Oke. Berarti ke depan ini komandan ini akan melakukan apa gitu loh? Maksudnya apa yang akan digalakkan gitu ke depannya? Saya kira ada 3 hal ya sahabat Mabrur. Yang pertama tentu tugas kami kan melanjutkan benar. estafet kepemimpinan dari sahabat kita almarhum dan Haji Alfa Isna ini. Tentu estafet kepemimpinan ini harus kami selesaikan hingga periode nanti berakhir. Jadi kalau ditanya, yang pertama tentu itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh sahabat dan Alfa. Tentu dengan prinsip melanjutkan semua yang baik yang dilakukan almarhum dan memperbaiki jika di sana sini masih ada yang belum terselesaikan. Lalu yang kedua, selalu saya sampaikan juga dan berdasarkan masukan dari sahabat-sahabat di Satkornas adalah terus melakukan yang namanya konsolidasi organisasi. Yang pertama konsolidasi kaderisasi, yang kedua konsolidasi organisasi. Ya, kenapa? Karena memang sedikit banyaknya dengan situasi pandemi ini berpengaruh juga kepada organisasi kita. Sangat ya. Saya kira sahabat Mabrur punya catatan-catatan juga. Jadi ini juga perlu untuk kita lakukan. Dan yang terakhir adalah dalam situasi pandemi ini sahabat Mabrur, tentu tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kebangsaan di mana situasi negara kita masih dalam situasi pandemi ini, ya kita harus bahu-membahu bersama masyarakat, membantu pemerintah, membantu rakyat kita untuk terus mengkampanyekan, pertama ayo ikut vaksin. Yang kedua tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Minimal 1 aja dulu. Apa itu? Memakai masker. Saya kira itu mungkin yang 3 hal itu. Berarti udah sebenarnya di kepala komandan itu udah punya gitu loh gambaran ke depannya yang di 3 hal itu tadi gitu ya. Mungkin di 3 hal itu tadi. Nah, artinya kan ini enggak gampang gitu memimpin organisasi sebesar Banser gitu yang tersebar, di mana kita itu sangat variatif secara personal, secara karakter dan sebagainya, sehingga dibutuhkan memang pendekatan yang extraordinary lah istilahnya, gitu loh, yang luar biasa kepada pasukan kita gitu loh, karena mungkin ya di satu sisi sama yang dikatakan oleh komandan tadi bahwa ya situasional ketika harus melakukan pendekatan komando gitu. Nah, berarti dalam penataan organisasi ke depan itu akan dilakukan seperti itu dan di internal Banser sendiri. Iya. Ya, tentu ini kalau secara internal nih ya. Secara internal. Pertama ya tadi 3 program yang tadi itu memang harus selalu dan setiap siapapun ya, bukan hanya saya secara pribadi, bukan hanya saya selaku Kasat Kornas, tapi kita selaku kader Ansor dan Banser memang harus tetap mengambil prinsip-prinsip yang seperti itu. Karena itu memang tugas dan perintah organisasi. Dan perlu sahabat sampaikan juga ini dengan sahabat Mabrur bahwasanya kami dalam setiap langkah organisasi yang akan kami lakukan dan terus kami lakukan adalah terus meminta pendapat, arahan dan perintah dari pimpinan kita. Panglima tertinggi. Kenapa? Karena saya katakan dan ini saya himbau sekali lagi, sering saya katakan dimanapun, bahwasanya kita Banser ini harus siap satu komando kepada pimpinan kita. Ya, kalau di rayon harus patuh dan siap perintah oleh ketua rayon PAC-nya. Kalau di cabang Satkorcapnya harus siap perintah kepada ketua PC-nya. Demikian juga sampai ke atas. Jadi kalau di Satkornas itu tentu siap menerima perintah dan berkoordinasi dengan ketua umum, juga mendapatkan arahan dari ketua umum. Jadi pola ini nggak boleh putus dan ini harus tetap dilakukan. Dan inilah yang akan terus kami laksanakan dalam memimpin menjadi Kasat Kornas Banser ini. Itu sahabat. Nah mungkin sahabat-sahabat bisa lihat gitu ya, Komandan Hasan Basri Sagala ini
secara face itu kurang apa ya? Kurang garang lah, maaf. Iya. Kurang garang sebagai Iya, seorang nggak komandan, apa-apa, tapi iya. lebih teduh, lebih ke arah ke kiai sih sebenarnya ini. Dan harusnya kan Iya, berkumis, betul. gitu. Kubis tebal gitu kan, biar lebih. Betul. Ya saya kira begini, kadang memang takdir itu tidak kita bisa tidak bisa kita baca. Iya. Jadi takdir, qada dan takdir itu ketentuan Allah dan kehendaknya itu memang kadang nggak sesuai dengan yang kejadian di apa. Iya. Dulu kita kepingin pemimpin kita yang seperti berbadan besar. Iya. Buka sangar. Ternyata muncul pemimpin yang badannya, mohon maaf, seperti kayak saya gitu ya. Tapi punya kerja-kerja yang bagus. Yang real. Ya, jadi benar, ke depan itu saya kira, apalagi organisasi sekelas Ansor dan Banser ini, jangan kita memandang dari fisik, ya, tapi ini adalah nih. pola-pola kepemimpinan seperti apa. Iya. Dan saya berharap juga dengan organisasi Ansor dan Banser yang sudah 78 tahun ini, saya kira kita sudah pada tahap kepemimpinan yang tidak melihat physically saja, tapi secara internal adalah bagaimana ruh organisasi ini yang kita jiwai. Iya. Siapapun kepemimpinannya, siapapun komandannya, kalau dia sudah diputuskan secara garis organisasi, sudah dilakukan dengan cara yang baik dan benar, maka kita harus sami'na wa ta'na. Karena itulah kekuatan kita. Benar. Ya, kekuatan kita di situ. Jadi bukan karena harus, dia kenapa jadi pemimpin, dia harusnya orang yang punya jabatan. Harus orang yang punya duit. Benar. Harus orang ini. Ya. Tidak begitu. Jadi organisasi sebesar Ansor ini harusnya sudah tidak lagi ke sana, walaupun itu penting. Sekali lagi saya katakan, walaupun itu penting, tapi tidak menjadi faktor utama gitu. Jangan hanya menjadi faktor utama itu. Kenapa? Kita lihat organisasi yang lain hanya mementingkan seperti itu. Iya, harus jadi ini komandannya itu harus anggota DPR misalnya. Iya. Ada bupati. Walaupun itu penting ya. Walaupun itu penting. Tapi tidak menjadi satu-satunya. Tidak. Karena memang banyak juga yang sahabat-sahabat kita yang jadi pimpinan di kecamatan, di ranting. Ini kan kalau kita turun ke bawah itu kan banyak itu ya kita lihat kehidupan ekonominya apa adanya di pimpinan PAC, ranting. Tapi dia berhasil membangun organisasi. Saya salut itu dengan seperti itu. Itu tadi Anda penekanan. Jadi kan secara fakta gitu ya. Banyak kader-kader kita, saudara-saudara kita di baik di tingkat ranting, di PAC dan sebagainya. Terima kasih. Kasih Dar. Itu tuh gini ya, bahkan untuk berpikir soal hidupnya itu ya kalau orang lain melihatnya gitu ya, itu dalam tanda kutip susah gitu, sulit gitu, dan tapi hikmahnya mereka atau beliau-beliau itu beransur itu sangat tinggi gitu. Nah, apakah nanti ke depannya nih sebagai pemimpin komandan baru gitu akan memberikan treatment atau perlakuan gitu, misalnya kader-kader kita yang di bawah gitu, baik secara ekonomi dan sebagainya gitu loh. Berkali-kali saya katakan, saya selalu menganggap ini sebagai nasihat kepada kami ya. Di Satkornas maupun di Banser, yaitu nasihat almarhum dan Alfa Isnaini. Beliau di dalam setiap menyampaikan apakah sambutan, apakah materi, apakah tausiah kan namanya di dalam kaderisasi formal maupun informal, selalu yang beliau tekankan yang pertama sebelum yang lain-lain adalah dia mengajak peserta dan pengurus itu, jadi peserta dan pengurus untuk selalu memperbaharui niat. Nah, ini dia ini. Dan ini menurut saya harus terus. Saya juga dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen dan situasi, mungkin dalam seperti ini juga, saya harus selalu memperbaharui niat saya untuk mengabdi di Ansor dan Banser ini, Mas. Sahabat Mabro. Dan ini saya kira sangat relevan sampai kapanpun. Bahwasanya kita harus betul-betul mengembalikan niat kita di Ansor Banser ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada agama, sekaligus juga menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Li'a'la'i kalimatillah wa mardhatillah. Saya setelah sekian lama saya berjalan dan setelah merenung kenapa sahabat Alfa Isnaini selalu menekankan itu? Ternyata beberapa waktu pertama saya mendampingi beliau selaku Wakasat Satkornas, saya belum tahu
kira-kira kemana arahnya. Tapi mungkin ini saya tebak-tebak saja sahabat Mabur. Tapi setelah saya berjalan beberapa kali saya ke Tulungagung, ternyata beliau itu adalah pengamal tarekat juga. Beliau kalau saya tidak salah itu adalah pengamal tarekat yang di Tulungagung yang terbesar di Jawa Timur, ya, di pesantren Peta itu. Dan beliau adalah seorang salah satu, bisa saya katakan sebagai sufi juga. Jadi kalau orang sufi ini sahabat Mabrur, dia bukan hanya physically saja yang harus dirawat dan dijaga, tapi batin, hati, batin, pikiran, ruh, jiwa itu semua harus bersih. Jadi dan itu yang mencoba diterapkan di Banser gitu. Iya. Dan membangun secara utuh gitu, bukan hanya fisik. Dalam bahasa lain bisa kita katakan kita tidak cukup berbanser ini dengan hanya mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juklak jusis yang 300 halaman. Iya, benar. Tidak cukup. Itu hanya sekedar bagaimana kita membuat organisasi ini dengan baik. Oke, itu penting. Itu penting. Tapi itu tidak cukup. Tapi harus kita barengi dengan niat kita. Kalau niat kita sudah masuk untuk menjadi anggota Banser di tingkat manapun dan sampai kapanpun, dengan niat yang tadi, saya kira inilah yang mengawal dia untuk seterusnya. Sampai nanti masuk kepada NU dan seterusnya. Kadang kita ini karena niat kita masuk ini sudah bercampur aduk ya. Mungkin di awal waktu pembaiatan mungkin betul kan. Tapi kadang dalam perjalanannya itu kan bisa itu ya. Iya, jadi banyak godaan lah. Banyak godaan ya sahabat Mabrur ya. Saya kira memang ya manusia ini kan ya dikatakan iman itu yazid wa yanqus, up and down, naik turun. Jadi di saat turun mungkin makanya kita sahabat Mabrur, kalau saya juga mungkin dilihat ini kira-kira Hasan Basri sekali ini agak-agak melenceng, kasih nasihat juga saya. Begitu juga. Karena itulah organisasi yang saya pahami ya. Organisasi itu kan adalah organ, bagian-bagian. Jadi satu di antara yang lain saling berhubungan. Dan saya garis bawahi kembali bahwasanya kita di Ansor dan Banser ini pada level apapun, pada kondisi apapun harus betul-betul memperbaharui niat kita untuk betul-betul kembali kepada menjaga ulama kita, menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga inilah yang akan mengiring kita menjaga rel ini agar tetap utuh dan sampai ila yaumil qiyamah. Saya kira itu sahabat Mabrur. Berarti sebenarnya konsep dan ini akan dilakukan Komandan Hasan ke depannya gitu. Bahkan alhamdulillah organisasi kita ini sahabat Mabrur, kita wajar berbangga kita. Sangat berbangga secara struktural kita sudah rapi sampai ke tingkat yang paling bawah. Secara aturan kita sudah termasuk organisasi yang terlengkap. Secara kaderisasi juga. Kita juga ada Rijalul Ansor, ada pengembangan ekonomi. Tapi kalau saya lebih mau mengajak lagi, bagaimana kita semua kader Ansor, kader Banser ini juga ikut berbaiat tasawuf juga. Untuk membersihkan hati kita, untuk ketika kita berkhidmat. Makanya kita kan memakai kata-kata masa hikmat ya? Masa hikmat. Bukan masa periode, bukan masa jabatan. Bukan masa jabatan. Kalau kita nggak menjabat. Kita dulu kan masa jabatan ya, waktu di organisasi sebelumnya. Masa jabatan. Setelah sekarang kita bilang masa hikmat. Hikmat itu ya memang harus. Jadi itu sahabat ya. Jadi kayak di Ansor itu kita nggak menjabat, kita berkhidmat. Karena di SK-nya masa hikmat. Masa hikmat. Dan menurut saya untuk mengawal itu memang ya kita harus memang menjadi pengamal tarekat. Dan saya kira dengan demikian, karena memang yang membedakan organisasi kita, NU ini dengan organisasi yang lain yang mengatakan dia orang Ahlussunnah wal Jamaah adalah bagaimana mengamal tarekat. Ini khasanah keilmuan para ulama kita. Iya. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan? Betul. Ya kan? Dan itu ilmu, mudah-mudahan saya benar. Dan ini saya dapat dari almarhum dan alfa. Dan terutama juga ya pendahulu kita lah. Semua mereka itu pengamal tasawuf. Itu nah makanya itu dan ya, maksudnya banyak yang heran dan maksudnya banyak yang agak surprise gitu. Jadi kayak Banser, ini Banser ini kan dulu dianggap tuh Banser itu memang kebal gitu kan. Dibacok enggak mempan, ya kan? Di ini enggak mempan gitu loh. Sehingga kan itu menjadi ya di satu sisi
ini apa di satu sisi itu akan bermanfaat juga sih sebenarnya sih ya kan, karena itu sisi-sisi itu kadang dibutuhkan juga gitu loh. Namanya kita sebagai organisasi satu komando dan sebagainya. Nah, berarti nanti ke depannya itu sisi-sisi spiritualitasnya itu Komandan Hasan ini akan lebih memberikan penekanan gitu lah. Ya, tentu ke sana sahabat. Dan itu yang saya katakan ini juga merupakan perintah organisasi juga. Kalau kita baca visi dan misi organisasi Ansor ini adalah pertama kan disebutkan itu untuk menjadikan manusia yang beriman, bertakwa. Kalau kita mau lebih jauh lagi mendalami filosofi lambang-lambang Ansor itu, lambang-lambang Banser itu tidak ada satupun yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan Al-Quran Sunnah. Ya kita lihat aja. Benar. Tentu tidak bijak kalau saya jelaskan satu persatu. Karena semua kalau mau dijelaskan nanti sahabat-sahabat yang lain yang belum masuk Banser bisa, karena itu di materi di Klatsar itu materi di Klatsar. Jadi nanti bisa itu dijelaskan. Betul. Filosofinya satu persatu. Garis per garis itu dijelaskan. Ada gitu. Filosofinya. Betul. Ada filosofinya. Jadi sahabat-sahabat gini, menarik sekali ya diskusi bincangan kita dengan Komandan Hasan Sagala. Nanti sahabat-sahabat bisa komen di bawah, kasih komentar selamat, pertanyaan atau apa gitu, nanti kita bacakan dan baik. Nah selanjutnya ini kan kita melihat fakta sekarang gitu ya. Fakta sekarang itu ya mungkin Komandan Sagala udah tahu lah pasti, banyak seiring berkembangnya organisasi ya kan, Banser terutama itu semakin kencang juga angin yang menerpa, artinya semakin banyak juga kelompok atau pihak yang tidak menyukai keberadaan Banser ya kan. Nah itu kan menjadi tantangan ke depannya gitu. Nah kira-kira Komandan sebagai Kasat Kornas yang baru itu apa yang akan dilakukan dengan kondisi dan fakta yang ada saat ini? Baik, terima kasih sahabat Mabrur. Memang ini fakta ini tidak bisa kita pungkiri ya. Kita di bawah sahabat Nusron Wahid, sahabat Gus Yakut Khalil Qomas, kita mencari betul ya bagaimana pandangan sebagian kecil. Sebagian kecil saya katakan sebenarnya. Sebagian kecil tentang kita, walaupun sebenarnya itu tidak murni dari hati masyarakat, tapi bisa seolah-olah begini ya. Ini kan faktornya tidak lebih tidak kurang juga dulu ketika kejadian ada di Garut. Itu juga ya. Tapi apalagi, saya katakan tadi sahabat, jika kita kader Ansor dan kader Banser ini punya niat yang betul-betul lillahi ta'ala, tentu dengan situasi dan kondisi apapun kita tetap akan istiqomah. Benar. Jadi kembali kepada situ, makanya kita harus menyadarkan kader kita sesadar-sadarnya, secara sungguh-sungguh, perbaharui dulu niatnya. Kalau sudah benar niatnya, sampai kapanpun dan situasi apapun, mau dibully sedunia pun, mau angin apapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah niat kok. Udah mantap nih. Dan jalan. Bicara tentang niat ini sahabat, ya kalau kita ini ilmu pada waktu kita di Islamiyah dulu, sekolah madrasah ya kan, itu hadis pertama yang disuruh dihafalkan kepada kita adalah innamal a'malu binniyat. Betul. Saya masih ingat. Innamal a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. Lanjutannya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah. Jadi seluruh amal, innamal a'mal, seluruh perbuatan, seluruh pengabdian, seluruh aktivitas kita apa? Innamal binniyat, harus dengan niat. Apa niatnya? Apalagi kalau bukan ilallah ta'ala. Jadi kita berbanser ini, dan selalu saya tanamkan bagi diri saya dan mungkin bagi sahabat-sahabat semua, bahwasanya kita harus menjadikan kita berkhidmat di Ansor Banser ini adalah dalam rangka ibadah, biar lurus. Kalau udah kita ibadah kan gak mungkin niatnya untuk dipandang orang, untuk mendapat jabatan, untuk mendapat apresiasi pimpinan, untuk mendapat ini. Tapi harus li'alai kalimatillah umratillah. Jadi kalau dengan demikian akan ada barokahnya, tentu itu adalah hak yang mendapatkan. Dan Allah pasti mengatakan kalau kita bersungguh-sungguh ya pasti dapat barakahnya. Ini ilmu ini saya dapatkan ketika saya masuk di Ansor dan Banser. Baik, terima kasih. Iya, menarik sekali sama, dan makanya ini kan kayak baru-baru ini Dan ya, jadi fakta. Jadi bahwa terutama sih di medsos ya, karena ribut gitu, sekelintir orang, tapi ributnya bukan main. Seolah gempar se-Indonesia, padahal enggak, ya kan.
perasaan kita aja gitu. Terus misalnya di baru-baru nih di medsos nih ada tersedia hoax macam-macam gitu kan. Jadi kayak seolah-olah akun Banser, akun Facebook Banser tersebut kemudian melakukan tindakan kata-kata rasial ke sahabat-sahabat di Papua dengan foto, dan itu hoax gitu. Betul. Kan. Dan ini nanti sehingga itu kan akan berpengaruh terhadap citra Banser sendiri di publik gitu loh. Betul. Nah nanti kita akan berbincang langsung juga dengan sahabat yang ada di Papua karena secara struktur juga Banser udah dari barat sampai timur gitu, ya kan udah tersebar gitu. Nah kita akan berbicara nanti di silaturahmi virtual dengan sahabat-sahabat Kasat Korwil di Papua Barat dan sahabat Banser yang ada di Papua. Oke. Yang ada di Papua ini ada, ya di sini ada sahabat Komandan Hamsa Edoba. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Hamsa Edoba ini Kasat Korwil di Papua Barat. Betul. Oke. Beliau alumni 5 Susbampim. Alumni Susbampim 5 di Pasuruan, betul. Udah enggak asing lah sama. Dan beliau adalah asli orang Papua ya. Betul. Lah kemudian ada juga Putra Akbar ya, Matutu Kurita. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sahabat semua. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke. Hormat, salam damai dari tanah Papua buat Komandan. Baik, terima kasih. Iya. Oke, sahabat Hamsa sama sahabat Putra mungkin bisa menceritakan gitu. Karena gini, banyak yang ingin penasaran gitu. Banyak yang penasaran itu kenapa sih Banser ini nggak dibawa ke Papua, itu banyak banget dan. Katanya NKRI kenapa nggak dibawa di Papua gitu melawan pemberontak macam-macam. Lah Banser udah ada di sana. Ada di sana. Makanya ini kita buktikan nih bahwa makanya kita berbicara langsung dengan komandan-komandan kita yang ada di sana. Assalamualaikum Pak sahabat Hamsa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana bisa diceritakan gimana sahabat-sahabat keadaan Banser di Papua Barat saat ini? Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat Banser yang ada di Nusantara, terutama yang ada di Provinsi Papua Barat, yang terlebih dahulu mungkin saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Kasat Kornas Banser yang baru pusat, Komandan Hasan Basri Sagala, hormati pimpinan pusat dan pemuda Ansor, Haji Khalil Thomas, dan saya hormati sahabat-sahabat Kasat Korwil se-Indonesia dan sahabat-sahabat Banser, Papua dan Papua Barat. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita sama-sama mempertemukan kembali melalui Zoom yang insya Allah kami akan sampaikan terkait dengan berita hoax yang beredar di media sosial. Terlebih dahulu saya langsung saja akan menceritakan terkait dengan hoax yang beredar di media sosial, bahwasanya berita hoax yang ya agak kayaknya lagi trouble ya. Dan sama sekali tidak ada gerakan-gerakan yang terkait dengan isu pengadaan separatis
dan isu rasisme yang kita lihat kembali mereka menunjukkan di media sosial. Nah, ini kami di Papua Barat, kami melihat di Papua Barat ini tidak ada yang situasi yang tidak nyaman, tetapi aman dan kondusif di Papua Barat. Alhamdulillah, ya. Nah, kami tidak inginkan dengan keadaan isu-isu yang berkembang di Papua Barat terkait dengan isu rasisme yang mereka kembali menunjukkan di media sosial. Nah, ini sangat fatal dan kami mengancam keras orang yang sengaja melakukan penulisan di media sosial terkait dengan bahasa rasis dan bahasa monyet, kemudian banser siap pengadaan KKB. Nah, ini kami di Papua Barat tidak bersangkut paut dengan bahasa-bahasa yang seperti. Oke, ya, artinya ini dan mereka lakukan yang bahasa yang mereka sengaja keluarkan melalui media. Ya, benar. Ini memancing situasi di Papua ini supaya kacau seperti yang beberapa waktu yang lalu. Intinya, kalau sahabat Hamzah, intinya apa terjadi? Intinya, nah, kami tidak inginkan seperti itu. Ya, sahabat Hamzah, intinya ini bukan dari sahabat-sahabat bangsa. Karena di Papua Barat sudah kami punya surat bangsa yang ya istilahnya sudah ikut pendidikan di lanjutan sekitar 50 orang. Nah, ini kami sudah disebarkan di seluruh Papua Barat. Ini kan semua teman-teman sudah ada. Dan jadi perkembangan masalah isu dan perkembangan di Papua Barat, tentunya kita semua pasti tahu apa yang terjadi. Ya. Oke, sahabat Hamzah, berarti memang bukan itu bukan dari sahabat, itu adalah oknum yang dan mengatasnamakan banser yang ada di Papua ya. Terus saya ke sahabat Putra dulu. Halo, assalamualaikum sahabat Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di posisi di mana nih sahabat Putra nih lagi di? Alhamdulillah ini di sekretariat Banser. Ansor Kota Jayapura. Oh, di Jayapura. Oke. Nah, bisa sedikit ya menceritakan seperti apa kegiatan dan aktivitas sosial sahabat-sahabat Banser yang ada di Papua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita hari ini. Kita bisa bersilaturahmi dengan Komandan Kasat Kornas dan juga sahabat-sahabat di seluruh tanah air. Salam damai dari tanah Papua. Kami sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya mendapatkan amanah mandat dari ketua wilayah yang kemudian disampaikan kepada ketua Ansor Kota untuk mewakili dalam silaturahmi pada malam hari ini. Saya langsung saja ingin menyampaikan kepada publik bahwa Ansor dan Banser selama ini sudah ada di Papua dan terus berkhidmat di tengah-tengah masyarakat, ya, baik dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi maupun aktivitas-aktivitas yang memicu ya terjadinya gesekan-gesekan antara masyarakat, sehingga Ansor dan Banser punya kontribusi di situ. Gitu. Ansor dan Banser punya kontribusi, dan pada saat ini masyarakat juga tidak mudah termakan isu yang sedang dimainkan oleh oknum-oknum yang sengaja untuk mencederai bahkan merusak reputasi Ansor dan Banser yang ada di tanah Papua. Nah, seperti itu. Okay. Artinya bahwa
dengan kontribusi dan juga partisipasi Ansor, Banser yang ada di tanah Papua terhadap masyarakat, dan dampaknya hari ini bahwa isu yang beredar tidak memberikan satu perubahan ya atau satu kepercayaan kepada masyarakat bahwa Ansor dan Banser adalah seperti yang diberitakan atau yang sedang digoreng di media sosial seperti itu. Digoreng ya. Artinya bahwa itu adalah berita bohong. Iya. Sehingga demikian karena Ansor dan Banser ya dan juga seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua tidak terlalu mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu yang seperti itu. Mungkin seperti itu. Adapun aktivitas Ansor Banser di tanah Papua untuk saat ini, yang pada saat ini kita berada dalam masa pandemi, Ansor dan Banser Papua gencar melakukan sosialisasi dan juga partisipasi langsung kepada masyarakat, memberikan informasi terkait dengan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, ya, pentingnya mengambil bagian dalam program yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan imun melalui vaksinasi. Jadi fokus Ansor dan Banser di masa pandemi ini adalah untuk itu, gitu. Bekerja sama mendukung segala bentuk aktivitas pemerintah untuk memberantas COVID-19. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Putra dan mungkin sahabat komandan mau menyapa sahabat-sahabat di paling timur di sana. Baik, assalamualaikum sahabat-sahabat Ansor dan Banser di Papua dan Papua Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pada malam hari ini kami dari Jakarta, dari pusat menyampaikan mudah-mudahan sahabat di sana tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap solid satu komando di bawah Ketua Umum kita Haji Yakut Kolil Komas dan terus-menerus mengkampanyekan untuk kita memakai masker dan juga ikut vaksinasi ya. Kenapa? Karena memang sebentar lagi di Papua itu akan dilaksanakan PON ya. PON. Nah, karena itu juga kita berharap pelaksanaan PON ini harus didukung sebaik-baiknya dan setiap ada isu-isu yang sekiranya dapat merusak pelaksanaan PON ini dan juga mengarah kepada pencemaran nama baik kita organisasi dan untuk negara kita harus kita lawan sampai kapanpun. Itu saya kira. Oke, terima kasih Komandan. Terima kasih sahabat Hamzah, Komandan Hamzah Edoba dan Komandan Putra Akbar Matutu Kurita. Terima kasih sudah bergabung di sana udah jam. Sama-sama, terima kasih banyak udah juga. Jam 11 kali ya, udah ya hampir ya. Iya, selamat istirahat, salam buat sahabat-sahabat Ansor Banser di Papua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam. Nah tadi itu curahan hati gitulah dari sahabat-sahabat kita yang ada paling timur Indonesia gitu dan. Ini memang beragam gitu dan unik gitu karena misalnya di Papua tadi sama sahabat Hamzah Edoba itu. Beliau memang asli di sana gitu ya. Betul. Jadi saya kira ciri NKRI dan kenusantaraan dan keindonesiaan Ansor itu ya hampir lengkap lah gitu ya Dan ya. Alhamdulillah. Ya. Saya ingin menanggapi sedikit nih terkait berita hoax ini. Iya. Jadi perlu saya mungkin publik banyak yang belum paham. Bahwasanya ketika dulu ada di sana peristiwa Tolikara ya. Ya benar, Tolikara. Peristiwa Tolikara di mana di sana pembakaran rumah ibadah dan lain sebagainya. Itu pada waktu sahabat Nusron Wahid ya selaku ketua umum kita. Itu satu-satunya ormas yang datang ke sana menjaga rumah ibadah itu adalah Banser sahabat. Itu sekitar kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 2018 atau 2019 menjelang akhir. Jadi hanya sahabat Banser yang datang ke Tolikara itu untuk membantu mengamankan pelaksanaan hari raya Idul Adha kalau tidak salah waktu itu ya menjaga masjid itu. Dan itu sampai sekarang berbekas.
di masyarakat di masyarakat di sana ya. Tambah lagi sekarang alhamdulillah di bawah sahabat Yakut Khalil Qomas ini, beliau kalau saya tidak salah sudah sekitar 2 kali datang ke Papua. Benar. Ya. Tempat lain kadang tidak seperti itu perhatian sahabat Yakut Khalil Qomas. Bukan benar. Karena waktu ya, karena waktu beliau. Nah, tapi di Papua beliau sudah hadir langsung sana. Benar. Jadi kalau ada sekarang medsos ataupun berita-berita yang menyatakan kita ini mana Banser, kenapa nggak ke Papua aja katanya. Papua, dan kita menghina Papua. Saya kira dengan 2 fakta ini itu bisa kita terbantahkan. Itu saya kira perlu saya sampaikan sahabat. Iya. Oke, nanti kita coba ini ya. Ini banyak yang ngechat nih, banyak yang menyapa lewat chat. Silakan. Kita bacain satu-satu. Ini nih ya nih. Ini ada banyak banget nih dan ini kayaknya antusiasme sahabat-sahabat ini sangat tinggi gitu ya. Papua hadir, oke. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ya. Banser Sleman, Rayon, Kalasan hadir ini ya. Assalamualaikum Komandan Hamzah, 1 alumni Susbampin 5 di Sumut. Ini sahabat-sahabat di Sumut ini, beliau ini komandan kita ini dari Sumut ya. Hadir sahabatku ke Ansor Banser Kebasan Banyumas. Assalamualaikum sahabat, saya mewakili Ansor dari Kaur hadir. Salam 1 komando. Kota Waringin Barat hadir. Banser Cirebon hadir. Banten, Palu. Ini udah kayak absen satu-satu nih dan ini. Iya. Papua NKRG harga mati, mantap nih. Guluk Sumenep Madura, ya. Terus coba ada yang nanya nggak nih ke komandan baru nih? Coba dibawa lagi Dar. Morowali Utara hadir. Wah ini dari banyak nih, dari Morowali, dari Sulawesi, dari Papua nih, Papua saudara kita. Ya, bawa Dar, bawa. Enggak dibawa, ya. Turun Mas. Oke, selamat menjalankan tugas sebagai Kasat Kornas sahabat Hasan Basir Sagala. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Salam Remo. Ya. PAC Ansor Wajak Malang hadir dan Merbabu apa nih? Merbau Deli Serdang. Ini wilayahnya. Ya. Komandan Segala nih. Betul. Iya kan. Assalamualaikum Kalideres. Wah, ini yang paling jauh nih, Kalideres Jakarta Barat hadir ya. Oh. Paling jauh nih. Turun. Banser Papua ini luas, ada di selatan, barat, tengah, utara, sehingga informasi perlu ditambah semua kota karena wilayah Papua ini berbeda. Oke, ini dari Banser Papua. Tapanuli Tengah ya. Tapan itu di Sumatera Utara. Wilayahnya komandan ini, wilayahnya komandan ya. Kalteng, Pekalongan hadir ya. Ini semuanya komen-komen yang masuk ini memang komen-komen yang ini sangat apresiasi terhadap bagaimana Komandan Hasan Sagala alhamdulillah mendapatkan atau menjabat amanah baru, dan mereka semua pada intinya 1 komando di bawah Hasan Sagala gitu, Banser gitu dan jadi ini saya kira antusiasme sahabat-sahabat ini yang nonton nanti insyaallah, kalau ini kan masih pandemi nih dan insyaallah mungkin nanti Komandan Hasan akan banyak ke daerah juga ya. Betul. Setelah pandemi ini kita berani untuk menyapa lebih dekat lah. Betul. Menyapa lebih dekat sahabat-sahabat itu akan kira-kira seperti itu dan. Oh, saya ada tadi yang perlu saya apa? Luruskan. Oke. Jadi saya katakan tadi pimpinan tertinggi kita adalah ketua umum kita. Iya. Sahabat Haji Yakut Khalil Qomas. Iya. Ya. Tentu saya adalah pada tahap membantu beliau. Iya. Itu perlu saya garis bawahi biar di Ansor itu di Banser itu sistem komando ya. Benar. Dari atas ke bawah. Tentu kita yang di Satkornas ini harus samina waktunya kepada ketua umum. Sebagai panglima tertinggi. Selaku panglima tertinggi dan juga secara garis organisasinya kan begitu. Benar. Ya, ini perlu saya sampaikan. Ya. Agar prinsip ini harus juga diemban dan dipegang teguh oleh Satkorwil, Kasat Korcap dan seterusnya. Ya. Jangan nanti tidak paham ini. Ini doktrin organisasinya dan aturan dan mekanisme garis komandonya seperti itu. Okay. Ya. Seluruh perintah yang harus diterima adalah dari
pimpinan tertinggi di masing-masing, sahabat. Benar. Jadi oke, dalam hal ini memang di Banser ini saya, tapi tentu pimpinan tertinggi kita, garis komandonya adalah sahabat Yakut Kolil Komas selaku ketua umum. Benar. Karena SK kita juga dari beliau. Nah, ini juga penting ya. Jadi jangan salah, harus paham kita struktur ini biar kita bisa menerapkannya di lapangan. Terkait dengan situasi pandemi ini, sahabat Mabrur, tentu yang pertama adalah kita terus berdoa ya, membantu pemerintah dengan berbagai macam cara, dan juga tentu kita harus senantiasa mengetuk pintu langit ya. Mudah-mudahan situasi pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa kembali normal dalam kehidupan kita, terutama juga dalam kegiatan organisasi ya. Saya tahu persis ya, dan bisa menyimak hati nurani sahabat-sahabat kita yang sekarang sudah muncul kerinduan yang sangat luar biasa untuk melaksanakan kaderisasi. Kepingin tatap muka, kepingin melaksanakan DTD, Diklaksat, apel ya kan. Makanya dalam hal ini tentu kami dari Satkornas akan memikirkan cara-cara yang sesuai dengan mekanisme organisasi dan juga sesuai dengan protokol kesehatan, terutama di level 1 dan level 2 ini. Tentu ini sudah bisa dimulai dengan catatan maksimal 50% dari ketentuan yang ada, dan juga harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi bagi level 3 dan level 4 ini harus betul-betul diperhitungkan. Makanya dalam hal ini juga ketika kemarin sahabat ketua umum memimpin rapat harian kita, ketika kita mau mengadakan Susbampim dan PKN yang sekali lagi, ini kemarin kan disampaikan harus betul-betul kita perhatikan, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi yakinlah sahabat-sahabat sekalian, tentu dalam rangka dekat ini kita akan membuat mekanisme panduan aturan organisasi yang bisa kita terapkan untuk bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam situasi seperti ini. Saya kira Konbes yang di Sulawesi Utara itu sudah sangat rapi dan sangat lengkap. Ya, bahkan komprehensi dengan kondisi situasi kalau ada gempa saja pun sudah kita buat aturannya. Jadi saya kira itu alhamdulillah sudah disampaikan seperti itu. Tinggal kita nanti bagaimana tesisnya kita buat dalam bentuk juklak dan juknisnya, sahabat Nanggur. Intinya harus kita terus bergerak untuk membangun semangat kader, membangun organisasi ini agar terus tumbuh, dan tentunya juga membangun semangat yang telah disampaikan oleh sahabat kita, sahabat Yakut Kolil Komas, dalam rangka mengemban amanah ini sampai tuntas. Jadi ini harus menjadi doktrin kita. Ya, nggak boleh kita berdiam diri, lakukan dengan cara apapun. Tidak bisa tatap muka, ada medsos, ada Zoom, ada virtual, ada yang lain-lain. Saya kira ada banyak macam cara yang bisa kita lakukan. Ini kita nggak terasa udah berapa jam ya, udah berbincang, dan saya kira nanti insya Allah akan banyak gitu, kita akan mungkin kedepannya kita akan berbincang lagi di sini. Betul. Gitu, dan sahabat sekalian, sekali lagi nanti insya Allah sahabat Komandan Kasat Kornas yang baru ini akan lebih banyak menyapa sahabat-sahabat di daerah. Nah, terakhir, dan ini ada nggak yang ingin disampaikan gitu terakhir ke sahabat-sahabat kita baik di Ansor, di Banser, untuk apa yang harus dilakukan saat ini gitu loh. Baik. Yang pertama tentu kami mengajak ya kepada kita seluruhnya, sahabat-sahabat Ansor dan Banser dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar, karena memang di luar negeri sudah mulai banyak juga ya. Kemarin kita hadir juga beberapa PKD dan DTD. Saya minta untuk terus-menerus melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dengan situasi seperti ini, sahabat. Lakukan apapun yang bisa sahabat lakukan untuk membesarkan nama baik organisasi ini, lakukan. Ya, hal ini juga bisa kita lakukan kan. Dulu sebelum ada pandemi, menurut saya belum ada podcast seperti ini. Tapi ada ternyata hikmahnya. Ada, semua ada hikmahnya. Iya, semua ada hikmahnya. Jadi gerakan itu adalah sebuah kata sifat yang tidak statis tapi dinamis ya. Dalam situasi apapun. Silahkan sahabat-sahabat berkreasi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak manapun untuk bisa melakukan kegiatan yang bisa membangun citra organisasi ini dengan baik. Yang kedua, sekarang ketua umum kita adalah salah satu ketua umum yang juga menjabat di eksekutif selaku Menteri Agama kita. Tentu saya mengajak
semua program-program pemerintah ini bisa kita dukung, dan setiap ada program-program dari Kementerian Agama yang baik, yang harus kita bisa ambil atau kita kerjasamakan. Contoh kampanye untuk bisa melakukan protokol kesehatan untuk di rumah ibadah. Ini kan penting, sahabat. Penting. Apalagi sekarang ini kita tahu akan menjelang perayaan Maulid Nabi. Nah, ini juga kita Banser ini harus turun, harus berpartisipasi bantuan kepada masyarakat, memberikan bimbingan bagaimana agar perayaan ini bisa baik. Benar. Sekarang alhamdulillah sudah mulai turun positive rate di dalam pandemi ini. Bagaimana ini bisa kita kendalikan? Jadi Banser dan Ansor bisa memberikan pendampingan. Kenapa? Ini juga membantu dari pemerintah kita juga. Dan ini sahabat Yakult Kolil Mas selalu sangat antusias untuk ini. Dan terutama juga setiap statement-statement beliau yang baik. Kemarin beliau mengkampanyekan, ayo kita ikut vaksin. Ayo kita tetap pakai masker. Ini harus menjadi sebuah gerakan kita bagi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, jiran tetangga kita, dan juga kepada masyarakat tempat kita. Saya kira ini harus terus kita sampaikan. Begitu nanti muncul ada podcast ataupun ada namanya tweetbond, ataupun ada meme yang sekiranya di situ ada himbauan dari sahabat ketua umum, harus kita langsung inisiatif. Jangan harus menunggu. Jadi kita sebarkan ini sebanyak-banyaknya sehingga ini menjadi sebuah gerakan. Termasuk juga kemarin ada sahabat ketua umum kita membuat gerakan doa. Kan? Kita berdoa mengetuk pintu langit. Ini harus kita sampaikan juga. Jadi jangan dikira itu hanya di pusat saja, tapi harus ini membumi dia di masyarakat kita, sehingga pesan sahabat ketua umum ini bisa tersampaikan dan bisa kita eksekusi di lapangan. Itu saya kira. Bukan hanya untuk kader Banser gitu, tapi untuk masyarakat luas. Betul. Cuman melewati melalui kader-kader gerakan pemuda Ansor yang ada di sana. Setuju, sahabat. Makasih dan sukses selalu ya. Terima kasih sahabat Mabrur. Makasih. Insyaallah sukses, kita akan dukung sama-sama jalan, dan apa aman-aman yang disampaikan tadi itu insyaallah kita akan saya kira sama-sama Banser akan bergerak satu komando. Saya kira terima kasih juga sahabat-sahabat sekalian yang udah menonton di channel Gerakan Pemuda Ansor. Kita akan jumpa di lain waktu dan tetap di channel Pemuda Ansor. Jangan lupa di-subscribe untuk biar mendukung kita lebih berkreasi lagi ke depannya. Makasih. Bentar, Ustaz. Oke. Ini tadi kita bicara dengan teman-teman sahabat Papua ya? Iya. Ini ada pantun untuk ini. Burung Papua, burung cendrawasih. Oke. Dibawa ke tanah Banten. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Ansor Banser memang paten. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.